Bangga bersarung mangga. Ya man istawa, berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya, dalam munajatnya, ya man istawa birahmaniyatihi ala arshihi, wahai zat yang telah beristiwa dengan kasih sayangnya ala arshihi, di atas arsy-Nya. Di sana ada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di situ harus difahami dengan pemahaman sesuai yang diajarkan oleh para ulama, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak perlu dengan tempat dan Allah tidak perlu dengan arsy. Maka di saat membaca ayat ini jangan sampai terlintas di benak kita Allah bertempat di atas arsy. Akan tapi Allah beristiwa di atas arsy, dan istiwa maknanya macam-macam. Sampai ada 20 lebih makna istiwa. Istiwa dalam Al-Quran dimaknai macam-macam. Istiwa, orang menjadi gagah, Sayyidina Musa istawa. Istiwanya pohon meninggi, istiwanya perahu adalah bersandar, istawa banyak. Jadi istiwa itu maknanya akan diketahui kapan kita tahu zatnya. Yang beristiwa itu apa? Jika dikatakan pohon beristiwa, maka pohon meninggi. Jika dikatakan perahu beristiwa, maka perahu bersandar. Jika dikatakan orang istawa, menjadi kuat, jadi sudah dewasa. Jika dikatakan makanan atau buah istawa, berarti mau diam masak. Jadi istawa itu kalau kita pengen tahu maknanya, asalkan kita tahu siapa yang beristiwa, maka kita tahu makna istiwa. Kalau istiwanya seorang raja, maka adalah menguasai singgasana, istawa. Kalau istiwanya seseorang di atas kuda, menunggangi kudanya. Ini kami hadirkan dalam buku kami, Indah Memahami Perbedaan Ulama. Jadi makna istiwa itu banyak sekali. Bukan artinya duduk saja. Ya duduk kalau dinisbatkan kepada manusia yang memang duduk. Tapi kalau dinisbatkan kepada pohon, mana ada pohon duduk. Dinisbatkan kepada buah, mana ada buah duduk. Maka buah adalah buah masak. Dinisbatkan kepada perahu, mana ada perahu duduk. Karena dinisbatkan kepada manusia, langsung dipati duduk di atas singgasananya. Ini adalah memahami makna istiwa. Lalu istiwa di sini disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Sementara kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak tahu zatnya Allah Jalla Jalaluh, yang tahu hanya Allah. Kita mengetahui zatnya Allah dengan sifat-sifatnya. Kita mengenal Allah dengan sifatnya, tidak mengetahui zatnya Allah. Tidak seperti apa dan bagaimana. Tidak bisa kita bertanya tentang zat Allah seperti apa dan bagaimana. Nah, karena kita tidak tahu zat Allah bagaimana, kita memastikan istawa artinya duduk. Mulai kapan istawa dinisbatkan kepada Allah lalu maknanya duduk? Maka para ulama di sini punya dua cara di dalam memahami makna istiwa di dalam pembahasan akidah. Hati-hati, jangan latah mengikuti pemahaman sebagian orang mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit dan sebagainya. Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan Allah ada Allah ada setelah adanya tempat, seperti sebelum adanya tempat. Tidak akan berubah. Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian para ulama membahas tentang bagaimana memaknai yang semacam ini. Sebagian ulama kita mengatakan tauhid, serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu zat Allah, maka memaknai istiwa tidak akan mampu. Tidak akan mampu mana istiwa kita tidak tahu zat Allah. Tapi kalau istiwanya perahu, istiwanya buah-buahan, istiwanya Nabi Musa, apa seorang anak muda Nabi Musa, istiwanya orang di atas kuda, istiwanya orang di atas singgasana, jelas. Tapi di saat disebut nama Allah, seperti apa dan bagaimana, karena tidak boleh seperti dan bagaimana, maka berhenti sampai di sini. Kita serahkan kepada Allah. Jangan dikatakan duduk. Mulai kapan istiwa artinya duduk? Di saat dinisbatkan kepada Allah, iya. Istiwa di saat dinisbatkan kepada manusia bisa diartikan duduk, dan Allah bukan manusia. Istiwa di saat disandarkan kepada perahu artinya adalah berlabuh atau bersandar, dan Allah bukan perahu.
Baik. Lalu bagaimana maknai? Sebagian ulama mengatakan tafwid menyerahkan kepada Allah. Yang kedua adalah dengan mentakwil. Mentakwil itu maknanya apa? Mencari makna-makna yang banyak tentang istiwa, diambil makna sampai dikumpulkan lebih dari 15 atau 20 bahkan. Kalau dalam kitab kita hadirkan 17 saja kalau tidak salah. 17 makna tentang istiwa. Kemudian setelah itu kita pilih yang paling sesuai dengan zat Allah yang maha mulia, maha agung, mana di antara istiwa. Apakah buah, apakah istiwa maknanya masak, istiwa maknanya duduk, istiwa maknanya ini. Ternyata ada istaulah maknanya menguasai, sehingga diambil yang sesuai dengan sifat Allah yang maha kuasa, sayyin ala kulli syai'in qadir, maka dimaknai istiwa, dimaknai dengan makna yang sesuai dengan keagungan zat Allah maha kuasa, yaitu menguasai, sehingga diartikan menguasai, bukan berubah ayat lalu istawa menjadi istaulah, tidak, maknanya itu namanya takwil. Takwilnya tidak boleh asal, takwilnya harus dengan dalil lain. Kalau dimaknai Allah menguasai tidak salah kok, memang Allah menguasai semuanya. Ini bahasan urusan akidah. Banyak orang kepleset dalam hal ini. Yang harus kita yakini, Allah maha ada sebelum adanya makhluk semuanya, sebelum adanya arsy, sebelum ada langit, dan Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sudah sampai di sini. Kemudian di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengambil makna lain, bukan makna itu, bukan makna akidah tadi, tapi makna menyadari diri sebagai seorang hamba yang keberadaannya karena kasih sayang Allah. Lalu beliau membaca dari atas. Paling besarnya makhluk Allah adalah arsy. Adanya arsy karena kasih sayang Allah. Jika arsy yang agung dengan kasih sayang Allah, maka adanya kita juga karena kasih Allah. Kita kecil, manusia di bumi kecil. Bumi, kalau semesta ini, bumi dunia ini kalau letakkan di kursi Allah, kursi adalah seperti titik di hamparan yang luas. Kursi dibanding dengan arsy seperti titik di hamparan luas. Arsy adalah paling agungnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ibn Athaillah membidik arsy, ingin bicara tentang arsy. Ya man istawa bi rahmaniyatihi, wahai zat yang telah menguasai menciptakan, menjaga semuanya dengan kasih sayangnya, ala arsyihi. Mungkin sadar, ya Allah, wahai zat yang telah menguasai semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang telah menciptakan semesta dengan kasih sayangnya, wahai zat yang menciptakan semesta, yang menjaga semesta dengan kasih sayangnya. Seolah-olah ingin mengucapkan kalimat semacam itu, cuman bahasanya seorang yang biasa mengucapkan kalimat-kalimat penuh hikmah, dia pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Ya man istawa bi rahmaniyatihi ala arsy, wahai zat yang telah menguasai dengan kasih sayangnya kepada arsy, wahai zat yang telah mengurusi dengan kasih sayangnya arsy, wahai zat yang telah menjaga arsy dengan kasih sayangnya. Setelah ngomong begitu kan tahu, ia ada di dalamnya. Saral arsy ghaiban fi rahmaniyatihi, maka di saat dibandingkan, maka saat itulah arsy tenggelam di dalam kasih sayang Allah. Artinya adalah, kalau bukan karena kasih sayang Allah tidak akan ada arsy. Berarti adalah arsy di dalam kasih sayang Allah, arsy di dalam kasih sayang Allah. Kama saratil awalimu ghaiban fi arsyihi. Jadi tenggelamnya arsy di dalam kasih sayang Allah, artinya keberadaan arsy di dalam kasih sayang Allah, semuanya diliputi kasih sayang Allah. Seperti awalim, alam atau semesta ini adalah ghaiban, tenggelam fi arsy. Kalau dibandingkan dengan arsy adalah seperti setitik tenggelam di dalam arsy-nya. Jadi arsy adalah makhluk teragung, makhluk terbesar. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.